Silakan di klik yang yes, gitu ya. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan aku Kak Tirta dari STEAMLab Indonesia, perwakilan kakak-kakak dari STEAMLab Indonesia. Aku nggak sendiri di sini. Aku ditemani 3 kakak-kakak yang baik hati dan yang pintar-pintar ya. Ada Kak Angel. Nanti Kak Angel mau cerita. Tapi aku juga belum tahu nih ceritanya tentang apa ya. Kita coba dengar nanti ya. Terus ada Kak Ratna. Kak Ratna nanti akan info ke teman-teman. Info ke teman-teman pewarna makanan itu yang baik seperti apa atau jajanan yang sehat itu seperti apa. Lalu ada Kalisna. Kalisna dari kakak STEAMLab juga yang akan memandu teman-teman untuk percobaan nih, membedakan pewarna alami dengan pewarna buatan. Gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya Kak Tirta mau tanya dulu. Teman-teman di sini sehat semuanya? Suaranya mana ya? Sehat? Oh, Aisyah meskipun di mute kedengeran sama aku sehat, kata Aisyah gitu. Iya, Aisyahnya teriak sehat. Yang lain gimana? Sehat, teman-teman? Boleh di-unmute? Alhamdulillah sehat, Miss. Oh, alhamdulillah sehat. Oke. Nah, teman-teman kan sudah aktif ya ke sekolah ya. Di sekolah siapa yang di sekolah makannya bekal? Jadi mama siapin pagi-pagi bekal. Quina makan bekal dari mama. Terus Dolly juga. Oh, Latifah dibawain bekal sama mama? Iya, dibawain bekal ya. Atau di sini ada yang jajan. Jadi sambil nunggu dijemput sama mamanya, aduh aku lapar. Makan siang, makanan bekalku udah habis. Tapi aku masih lapar, mama masih lama jemputnya. Siapa yang suka jajan juga? Ada yang suka jajan? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Wah, hebat semuanya. Iya, hebat semuanya nggak suka jajan. Aku kadang-kadang jajan hari. Kenapa? Siapa yang jajan? Jajan aku. Oh, Vina pernah jajan, Vina juga pernah jajan. Iya, aku juga pernah jajan gitu. Terus aku pernah nih pas jajan aku tiba-tiba sakit perut. Aduh, kira-kira kenapa ya aku sakit perut? Kira-kira ada yang tahu nggak ya kenapa pas aku jajan aku abis itu sakit perut? Kenapa, Bin? Banyak ada kumannya. Oh, banyak kumannya. Oh, berarti jajanan yang aku beli jajannya nggak sehat. Jajannya nggak sehat. Oh iya, benar ya. Jajanannya kurang bersih ya. Jadi banyak kuman. Jadi pas aku makan. Jajanan ringan. Oh iya, oke. Jadi intinya aku nggak boleh jajan sembarangan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ada cerita nih. Ada beberapa anak yang lagi jalan bareng-bareng, yang lagi main, naik apa dia ya? Pokoknya lagi bepergian sama-sama, terus di-stop sama tukang abang-abang jajanan. Nah, dia mau jajan apa nih ya, gitu kan. Terus apa yang terjadi ya, pas dia beli itu jajanannya, apa yang terjadi, gitu ya. Kita coba panggil Kak Angel untuk Kak Angel cerita. Oke, teman-teman, kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Angel. Yo, Kak Angelnya mana ya? Kita akan dengerin cerita bareng Kak Angel. Ya. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Yang keras dong. Pagi. Gimana, teman-teman? Udah pada sarapan belum? Udah. Sarapannya apa nih? Masakan mama atau jajan nih kira-kira? Kalau aku jajan Kak Angel, aku jajan nasi uduk. Boleh jajan tapi tahu kalau itu benar-benar bersih dan aman ya. Oke, perkenalkan nama saya Kak Angel. Saya penggiat Read Aloud. Hari ini aku akan membacakan buku
Teman-teman udah ada yang pernah baca buku ini? Hati-hati dengan jajanan yang mengandung pewarna? Belum. Belum. Oke, kita mulai ya baca bukunya. Hati-hati dengan jajanan yang mengandung pewarna. Penulisnya adalah Kak Diah Umi Purnama dan ilustrasinya dibuat oleh tim Inner Child. Buku ini aku ingin menceritakan tentang pasukan pengejar pelangi dan es gosrok. Teman-teman ada yang pernah jajan es gosrok? Es gosrok semacam es serut gitu deh. Atau es apa? Kayak es lilin gitu, ada yang pernah? Enggak, belum. Oke, kita mulai ya ceritanya kayak apa sih es gosrok. Hari itu hujan baru saja reda. Pasukan pengejar pelangi siap meluncur. Sepulang sekolah, Iqbal, Aga, dan Zaza melaju bersama. Mereka bertiga sekelas dan sama-sama menyukai pelangi. Oleh karena itulah mereka menamakan diri pasukan pengejar pelangi. Teman-teman di sini ada yang punya teman atau sahabat dekat nggak di sekolah atau di rumah kayak Iqbal dan Aga, Zaza? Ada nggak teman segeng gitu? Ada. Apa nama gengnya apa? Aku nama gengnya Timbuya. Timbuya. Wah, banyak ya teman-temannya. Teman-teman punya geng, punya ini ya, punya teman-teman akrab ya. Terus sekali. Apa? Belum punya geng. Bima ya tadi ya. Kenapa? Punya geng? Punya. Ya nggak begitu kedengeran Kak. Ya. Nggak apa-apa Oke. kalau disebut. Iya ya, seru ya kalau punya teman dekat main-main bareng terus ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Lihat, itu pelanginya. Seru Zaza gembira. Wow, indahnya. Mereka pun berhenti sejenak untuk menikmati keindahan pelangi tersebut. Teman-teman di sini juga ada yang ini nggak? Kayak nungguin pelangi sehabis hujan gitu. Ngintip-ngintip tuh keluar dari rumah. Oh iya benar ada pelangi. Pelanginya mana? Ada nggak yang kayak gitu? Kayak si Iqbal Zaza ini, pasukan pengejar pelangi, ada nggak teman-teman? Ada yang suka ngelihat pelangi nggak teman-teman sehabis hujan? Suka, Kak. Anak-anak juga suka, pokoknya pelangi itu suka banget warna-warni. Iya, cantik betul sekali. Tapi nggak semua tempat nih sekarang Kak bisa kelihatan pelangi karena ini ya, karena polusi udara jadi ketutupan. Iya benar. Kalau dulu waktu kecil aku juga suka nungguin, iya benar ada pelangi habis hujan. Kayaknya tuh indah banget gitu ya, habis hujan tiba-tiba ada pelangi gitu. Oke, kita lanjut ya. Tiba-tiba pelanginya indah seperti es gosrok abang. Bang Jalil dan es gosrok tiba-tiba sudah berdiri di samping mereka. Ih, Bang Jalil bikin kaget saja. Ini abang namakan es gosrok pelangi. Usap Bang Jalil bangga. Lihat warna-warni yang abang campurkan. Ada warna apa aja ya teman-teman? Warna yang dicampurkan di es gosrok ini ada warna apa aja?
Ada warna pink, biru, merah, dan hijau ya. Sama kayak pelangi. Ini buat kamu. Kata Bang Jalil riang. Iqbal dan Angga dengan gembira menerimanya. Bang, kenapa rasanya agak pahit? Agak menjulurkan lidah usai menjilat es tersebut. Iya, Bang. Pahit dan agak bikin gatal di tenggorokan. Teman-teman ada yang udah pernah nyobain es gitu, terus menimbulkan gatal di tenggorokan, terus pahit, udah ada? Ada Kak, pada ngegeleng nggak ada. Nggak ada ya. Mudah-mudahan enggak ya, biar sehat semua. Jangan-jangan, ucap Zaza sambil meringis. Jangan-jangan apa? Bang Jalil melotot. Tidak. Apakah ada yang lupa bayar pas lagi jajan? Nah, barusan aja tadi. Nggak pernah gitu, aku nggak pernah. Nggak pernah. Kelupaan ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Atau ada yang udah bayar, barangnya ketinggalan. Itu kayaknya ibu-ibunya mungkin ya. Mama-mamanya. Mamanya mungkin ya. Pernahnya kurang uangnya. Kurang uang. Malah kurang uang ya. Kurang uangnya. Aku juga pernah. Lanjut ya. Ini Bang. Zaza buru-buru menyerahkan uang pada Bang Jalil. Kebetulan di sakunya ada uang 5.000. 5.000 rupiah. Oh iya, 5.000 rupiah ya. Ya emang 5.000 rupiah. Kenapa kamu menyuruh kita cepat pulang? Tanya Iqbal penasaran. Es gosrok Bang Jalil bisa jadi mengandung pewarna yang dilarang tahu, kata Zaza. Waduh, apa iya? Iya. Nanti aku tunjukkan buku tentang pewarna makanan yang kemarin kupinjam di perpustakaan. Di rumah Zaza. Lihat nih, ciri-ciri jajanan yang mengandung pewarna tidak aman, diantaranya adalah warnanya sangat mencolok, rasanya agak pahit, dan terasa gatal di tenggorokan. Kata Zaza membaca. Mengkonsumsi makanan dengan pewarna tersebut dalam jangka panjang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan pada kesehatan, hingga timbulnya penyakit kanker yang dapat berujung pada kematian. Iqbal dan Aga saling berpandangan. Kalau begitu, aku tidak mau beli lagi. Beberapa hari kemudian, kabar tentang es gosrok, kalau besok Minggu, Bang Jalil jualan di rumah saya. Dagangan abang akan saya borong. Ucap Zaza riang. Wah, memangnya ada acara apa? Kata Bang Jalil kaget. Bang Jalil jadi bersemangat. Ada acara arisan. Nanti salah satu hidangannya adalah es gosrok abang dalam mangkok. Zaza berkata mantap.
Tapi syaratnya Abang harus menggunakan pewarna makanan yang ini ya. Ucap Zaza, dia menyodorkan botol pewarna makanan yang biasa dipakai ibu saat membuat kue. Siap, baiklah Non, kata Bang Jalil sambil meraih botol itu. Hari Minggu sore, es gosrok Bang Jalil sekarang menggunakan pewarna yang 100% aman. Ibu Zaza mengumumkan. Asik, aku mau. Sorak Aga dan Iqbal. Bang Jalil segera membuatkan hidangan es gosrok mangkuk untuk ibu-ibu arisan. Setelah itu, dagangan Bang Jalil laris kembali. Dia telah menggunakan pewarna yang aman bagi kesehatan. Sekian teman-teman cerita dari pasukan pengejar pelangi dan es gosrok. Baik, terima kasih Kak Angel. Wah, teman-teman, kita tepuk tangan dulu buat ceritanya. Terima kasih Kak Angel. Jadi, tadi ceritanya pasukan pelanginya, pasukan pengejar pelanginya, itu ditawarin apa makanannya, teman-teman? Ditawarin es apa tadi? Oh, es gosrok. Es gosrok hujan atau es gosrok apa ya? Es gosrok pelangi. Oke, es gosrok pelangi. Terus pas mereka makan, yang terjadi sama mereka apa, teman-teman? Berun. Pahit-pahit sama gatal-gatal di tenggorokan. Oh iya, gatal-gatal di tenggorokan ya. Ternyata si Bang Jalil pakai pewarna apa, teman-teman? Pewarna kain. Pewarna kain. Ternyata dia pakai pewarna kain. Jadi ternyata pewarna kainnya itu bikin tenggorokannya gatal. Kalau kita sering makan makanan yang berwarna, nanti dalam jangka waktu yang panjang ternyata juga bisa menyebabkan satu penyakit yang serem. Namanya penyakit kanker. Iya. Lalu teman-teman, sekarang kita mau tahu nih, sebenarnya jajanan seperti apa sih yang layak dikonsumsi? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Ratna. Kita panggil Kak Ratnanya dulu ya. 1, 2, 3. Kak Ratna. Nah, silakan Kak Ratna. Siapa yang tadi udah dengerin Kak Angel cerita? Pasti udah tahu ya. Kita lagi bahas apa tadi? Bahas apa teman-teman? Jajanan? Bahas tentang jajanan warna-warni ya? Iya Kak, jajanan warna. Jajanan yang biasa dijual bisa di sekolah, bisa di jalan. Banyak ada jajanan yang macam-macam. Terus kita sekarang bahas jajanan yang sehat dan kaya nutrisi itu kayak apa ya? Karena saat kita jajan, kita harus hati-hati nih. Kira-kira kita jajan yang aman nggak ya gitu? Atau kita jajan makanan yang sehat nggak ya gitu? Nah, sebentar ya, kakak izin share screen sebentar. Nah, penting bagi orang tua ya untuk memastikan jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak atau adik-adik semua, teman-teman semua, itu tidak hanya lezat dan sehat, tapi juga bergizi dan penuh nutrisi. Karena sekarang banyak banget jajanan yang dibuat warna-warni. Sengaja tuh, biar teman-teman tertarik. Warnanya bagus. Warnanya sangat menarik gitu ya.
Jadi pasti teman-teman suka nih, misalkan ada lollipop. Itu kan warnanya menarik ya, ada merah, kuning, hijau, gitu kan tercampur jadi satu. Atau kalau enggak es gosok tadi. Nah, es gosok juga warna-warni ya. Ada yang bawahnya merah, kuning, ditimpa lagi dengan hijau, terus di atasnya dikasih susu kental manis tuh. Nah, makin enak es gosoknya, apalagi siang-siang ya. Nah, banyak juga yang jajan apa namanya kayak es-esan yang warna-warni juga tuh di tabung-tabung gitu yang banyak banget tuh. Banyak juga ya dijual di sekolahan. Nah, sekarang kita coba pilih makanan dan jajanan yang sehat ya, yang penuh nutrisi tapi juga warna-warni kok. Ini mah. Ini siapa yang tahu ini apa nih? Ini juga warna-warni nih. Ini juga es yang warnanya apa nih warnanya nih? Kuning dan merah. Ini terbuat dari Buah. Dari buah. Kira-kira dari buah apa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh dibuka mikrofonnya, boleh dibuka. Oh, Quina mau jawab Kak. Apa Nah, Quina? Buah ada yang apa? bisa jawab. Buah stroberi dan jeruk. Sering bikin es Buah strawberry. Oh, Benar. Dina sering bikin es krim dari buah, katanya Kak Ratna. Wah, enak ya? Dari buah-buahan segar ya. Iya, dari buah belimbing. Oh, dari buah belimbing, buah naga. Ada bisa juga dibuat dari buah mangga. Ada buah mangga. Mangga tuh kalau pas lagi musim mangga harum manis nih, mangga yang manis banget, tinggal kita blender dan dimasukkan ke cetakan popsicle ya. Nanti bisa jadi nih fruit popsicle yang enak dan seger dan alami dari buah-buahan asli. Terus yang di sini nih apa nih kira-kira nih? Ada sprinkle-nya, ada topping macam-macam. Coklat, isinya apa kira-kira ya? Meses. Atasnya meses, dalamnya ada pisangnya. Jadi kita bikinnya dari pisang yang dipotong jadi dua, kan pisang panjang tuh ya. Kita potong jadi dua, terus kita celupkan ke coklat yang sudah dilelehkan, kemudian ditaburin sama sprinkle meses atau sereal boleh. Aku juga punya es krim. Nah, enak ya. Terus abis itu dimasukkan ke dalam kulkas sebentar, biar set coklatnya. Nanti bisa dimakan dingin-dingin pulang sekolah. Enak nih. Terus siapa yang suka bawa bekal ini ke sekolah nih? Apa nih? Sandwich. Sandwich juga warna-warni ya. Nih dalamnya ada apa aja nih? Ada yang hijau warnanya apa nih? Ada selada. Yang merah apa nih? Tomat. Tomat. Ada warna kuning juga nih. Apa nih? Yang kecil nyempil nih. Apa nih? Keju. Keju. Yang paling ujung nih apa nih? Roti. Daging. Daging. Baru ditutup sama roti di kanan kirinya. Nah, ini juga warna-warni juga. Enak nggak kira-kira sandwich tuh? Enak. Enak. Dan mengenyangkan ya. Jadi kalau bawa bekal sandwich pasti kenyang tuh dimakan di sekolah. Terus siapa yang suka makan mac and cheese? Pasti mama-mama juga pasti sering bikin ya. Mac and cheese yang ada brokoli. Aku mac and cheese itu kesukaan. Oh, kesukaannya ini ya. Tadi siapa ya? Siapa? Jinan ya? Quina suka banget. Oh, Quina suka banget mac and cheese. Enak ya. Bisa pakai makaroni atau bisa pakai spaghetti. Itu sama tuh ya bikinnya ya. Dikasih sayur, dikasih potongan daging atau ayam juga bisa. Terus dikasih deh apa namanya? Keju ya, keju leleh ya. Nanti kalau udah keluar dari oven, dia bisa melar-melar gitu tuh kejunya tuh. Itu yang paling enak. Terus ada lagi dimsum. Nah, ini contoh makanan sehat juga. Dia dari apa nih biasanya? Suka makan dimsum ke bekal sekolah. Buat bekal sekolah ya. Kayaknya Quina suka banyak ya. Quina apa aja yang mama masak, Quina suka ya. Tapi kalau ikan nggak suka. Oh, ikan nggak suka. Iya, kalau dimsum dari ayam sayang.
dari ayam, bisa juga ayam dan udang ya. Nah, ini dimsumnya dikasih topping macam-macam juga tuh. Ada yang toppingnya sosis, keju, ada juga yang toppingnya wortel, ada yang toppingnya jamur. Jadi banyak nih toppingnya. Enak nih. Kadang-kadang dicocol pakai apa nih, saus tomat atau saus wijen juga enak ya. Cuman hati-hati, saus tomatnya pilih saus tomat yang sehat ya. Terus ada lagi kaki naga. Nah, ini kaki naga mirip sama nugget ya. Cuman dibikinnya bulat-bulat. Terus ada tusukannya nih. Itu bukan bulat-bulat, oval. Apa dong? Oh iya. Bukan bulat. Iya, bentuknya oval ya Kak. Ya Delia. Ada yang dibentuk bulat juga, dikecil-kecilin gitu biar masuk ke dalam kotak makannya. Kalau yang ini gede-gede, mungkin buat makan di rumah ya. Jadi bisa puas gitu makannya. Nah, ini ada jajanan warna-warni lagi yang lainnya. Siapa yang pernah makan ini? Apa nih? Kira-kira dia dibikin dari apa ya? Kalau getuk keju, ada yang pernah bikin belum? Belum pernah. Belum pernah. Getuk itu terbuat dari singkong. Jadi singkongnya ditumbuk, terus nanti dikasih apa ya, banyak bahan-bahan yang lainnya. Ada gula, ada dikasih garam. Ada pewarnanya juga ya ini ya. Nah, pewarnanya ini nanti kita cek kira-kira pewarnanya alami atau tidak ya. Pewarnanya pakai pewarna buatan atau pewarna alami kira-kira ya. Nanti kita tanya Kak Lisna. Nah, di sini nih siapa yang pernah ikutan kelasnya STEAM Lab yang bikin klepon nih? Ada tuh waktu itu kelas bikin Pernah klepon. beli. Oh, pernah beli. Nah, Enak rasanya. enak rasanya, dalamnya apa? Banget rasanya. Ada kayak Rasanya gimana nih? Rasanya manis, asin, gurih atau apa? Manis. Manis. Belum pernah bikin tapi udah pernah makan. Nambahnya bisa 4 kali. Enak ya? Wah, enak ya. Jajanan tradisional ternyata enak juga ya, nggak kalah sama mac and cheese ya. Klepon. Klepon, namanya klepon. Ini terbuat dari tepung beras yang nanti dicampur dengan sedikit tepung tapioka. Terus nanti dibulat-bulatkan gitu. Ini biasanya dikasih pewarnanya pandan. Pewarna pandan bisa jadi warna apa kira-kira? Warna apa yo teman-teman pandan? Apakah warna merah? Kalau dari gambar. Dari warnanya warna apa tuh? Klepon warnanya warna apa tuh? Hijau. Warna hijau. Iya. Dia pakai Hijau. Klepon warna kesukaanku. pandan. Terus di Ya, sini ada, karena punya gambar apa nih, bubur mutiara. Ada yang pernah makan bubur mutiara belum? Pernah. Aku suka sekali. Aku juga. Buburnya warna pink ya. Warna apa nih? Buburnya warna pink, yang dia tuh rasanya manis dan disiram kuah santan yang gurih ya. Jadi rasanya seimbang tuh antara manis dan gurihnya. Nah, ini salah satu jajanan sehat juga ya. Makanan sehat yang bisa dibikin di rumah atau bisa dibeli juga di pasar, yang dia termasuk jajanan sehat karena pewarnanya dari pewarna alami ini. Dari sagu mutiaranya itu sendiri, dia kalau direbus, dia udah jadi warna pink sendiri. Terus ada lagi yang udah pernah makan bubur apa lagi nih? Ada yang bisa sebutin nggak kira-kira bubur apa aja ya yang udah pernah cicip? Ada bubur mutiara. Bubur apa lagi? Apa sih itu? Ada bubur kacang hijau. Ada yang pernah nyicip bubur kacang hijau belum? Bunda suka sekali bubur kacang buat. Bubur ketan hitam. Warnanya apa kalau ketan hitam? Hitam kan? Warnanya hitam. Nah, terus ada lagi bubur singkong. Bubur singkong enak ya. Warnanya coklat. Bubur singkong enak kayak kolak.
Warnanya coklat. Enak juga tuh bubur singkong. Jadi jajanan yang berupa bubur-buburan itu juga enak sekali dan insya Allah sehat ya. Nah, di sini ada lagi nih kayak sushi, tapi bukan sushi. Ini ada apa? Ada salad roll. Ada yang pernah coba bikin di rumah? Atau ada yang pernah udah bisa makan? Aku Kak suka makan salad roll. Salad roll itu isinya apa kira-kira? Isinya mana ada apa? Sayur ya? Ada sayur. Ada sayur. Sayur sayurnya ada wortel Kak, ada wortel terus Daging. betul ada yang dikasih daging ayamnya sama keju. Bisa dikasih apa aja ya sesuai selera. Jadi bisa diisi telur ya, telur dadar tuh dipotong-potong dimasukkan ke dalamnya juga bisa. Ada itu kepiting yang bentuknya panjang-panjang tuh, crab roll itu juga bisa tuh dimasukin ke dalamnya. Ada juga bisa dimasukkan sosis, enak deh. Terus digulung deh bareng sama sayur. Wraps. Oh, sukanya sosis ya Kuina ya? Boleh. Bisa juga tuh dimasukkan ke dalam salad roll-nya. Enak juga ya nak ya. Terus ada nih jasuke. Siapa yang suka nih? Pasti sering nih ada yang makan jasuke. Aku pernah sering bikin. Sering bikin. Bikinnya dari apa jasuke? Susu manis. Terus Sama jagung. Sama jagung, betul. Keju. Terus dikasih keju atasnya ya? Aku pernah berenang di rumah. Abis berenang terus makan jasuke ya, Kuina ya? Kalau aku, Enak ya? kalau aku berenang dikit-dikit makan jasukenya. Jasuke itu dari jagung manis ya, dari jagungnya aja udah manis. Nah, terus ditambahin sama susu kental manisnya dikit aja karena dianya sudah manis ya, jadi tinggal ditopingin keju tuh. Jadi enak. Jadi cemilan sehat yang enak. Nah, terakhir nih ada apa ya ini ya? Yang warna-warninya Salad buah. ada buah ya, ternyata teman-teman suka makan sayur dan buah. Suka makan suka makan buah-buahan, suka makan sayur ya. Wah, cemilannya berarti cemilan sehat dong ya kalau di rumah ya. Iya. Nah, terus cemilan-cemilan yang tadi itu memakai pewarna alami ya, karena dia dibuat dengan daun pandan dan pewarna-pewarna alami yang lainnya yang nanti kita bisa cek bareng sama Kalisna. Nah, sekarang kakak mau jelasin tentang berbagai macam pewarna alami yang bisa dipakai untuk pewarna makanan ya. Nah, di sini ada apa aja nih kira-kira nih? Untuk minum. Untuk ada untuk minum juga. Dimakan Kak. Bisa langsung dimakan juga. Ya. Tapi dicuci dulu dong. Oh betul, bisa dicuci dulu juga. Nah, di sini ada warna apa nih? Warna apa ya ini ya? Strawberry warna apa teman-teman? Apa kira-kira? Bisa buat warnai warna apa? Merah. Warna merah. Iya, dia pewarna alami warna merah yang bisa dipakai buat mewarnai apa nih kira-kira? Kalau misalkan kita bikin minuman apa kira-kira yang pakai strawberry? Biar warnanya bisa cantik. Bisa jadi warna pink juga nih. Strawberry bisa dipakai. Apa sih? Es krim katanya Kak. Es krim, iya. Nanti warnanya jadi warna apa? Warna merah atau warna pink? Warna pink ya, warna pink atau warna merah teman-teman? Warna pink kalau banyak airnya. Iya betul, kalau banyak air dan susunya, warna strawberry bisa jadi lebih muda, jadi warnanya jadi pink. Atau bisa kita pakai untuk bikin selai tuh, selai strawberry kalau bikin sendiri,
Kan lebih sehat ya daripada beli gula yang di pasaran tuh. Nah, kita tinggal aduk-aduk dengan gula, sedikit gula dan dikasih sedikit perasan lemon. Nanti jadi tuh selai strawberry homemade yang alami, yang tanpa pewarna. Pernah coba. Bisa 100% ya. Dari buahnya tidak ada bahan tambahan lainnya. Dan kalau dibuat jadi milkshake, itu enak banget tuh. Kalau misalkan pulang sekolah, terus haus, kita tinggal taruh tuh selai strawberry, dikasih sedikit susu, nanti tinggal kita kasih es batu. Masya Allah, itu tuh seger banget. Lebih seger dari es gesrek tadi. Terus ini ada apa nih? Kunyit. Kunyit bisa menjadi pewarna alami apa ya? Kira-kira. Ada yang pernah bikin nasi kuning belum? Mama-mama pernah. Ada yang pernah memakan nasi kuning? Bikin nasi kuning? Iya, kita bikin nasi kuning dari kunyit. Atau kalau enggak, kalau mama-mama dari teman-teman. Aku belum bisa bikin nasi kuning. Iya. Bisa. Nanti ada yang bisa bikin ini, mama-mama bisa masak apa ya, kayak makanan yang ini nih, ikannya dikuningin, ikan acar kuning atau ikan pesmol atau lauk-laukan itu kadang pakai pewarna kunyit tuh. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman lihat tangan-tangan mama-mama kalian ya, itu kadang-kadang tangannya jadi kuning. Kenapa ya? Mama-mama lagi habis nyerut kunyit. Diserut pakai serutan keju atau kalau nggak diulek ya itu ya, nanti tangannya bisa ketempelan warna kuning tuh. Nah, ini salah satu pewarna alami warna kuning dari kunyit. Nah, di sini ada lagi yang pewarna hijau itu dengan daun pandan atau bisa juga dengan daun suji ya. Ini warnanya hijau. Bisa buat pewarna klepon tadi. Pokoknya bisa diwarnain hijau dengan daun pandan, ditetesin, dimasukkan sedikit, ada beberapa sendok, itu boleh juga. Terus kita uleni teleponnya, nanti jadi deh warna hijau alaminya. Nah, terus di sini ada buah naga. Buah naga warnanya warna apa ya? Warna merah. Merah atau pink? Dari jauh. Ayo teman-teman, buah naga. Soalnya namanya buah naga merah, Kak. Oh iya betul, buah naga merah. Tapi kalau pas di muka, ternyata dia warnanya pink. Ini bisa juga nih dijadikan pewarna alami dari, pernah makan mie buah naga belum ya? Mie-nya warnanya pink. Jadi kita bikin mie sendiri, bisa tuh. Terus dikasih sari buah naga. Jadi deh mie-nya pink. Biasanya warna merah. Biasanya warna apa? Pink agak kemerahan. Pink agak kemerahan. Iya, bisa juga. Terus ada ubi ungu. Warnanya ungu ya. Bisa buat bikin donat nih. Siapa yang suka makan donat? Kadang ada tuh donat yang warnanya ungu. Itu terbuat dari ubi ungu ini tadi. Ubi ungunya dikukus. Terus bisa dicampurkan dengan tepung, telur, gula, dan semuanya. Nanti jadi deh donat ubi ungu. Yang terakhir ada bunga telang. Bunga telang Kalau itu bunga telang aku punya pohonnya, aku buat ada ya di rumah ya? Ada pohonnya ya? Boleh nih kapan-kapan Karatna dibagi. Karatna nggak punya nih bunga telang di rumah. Jadi biasanya nyarinya agak susah. Nah, bunga telang ini kalau diseduh atau direndam di air, dia warnanya jadi warna apa? Warna, betul. Warna ungu. dicampur madu sama lemon. Apa sayang? Kurang kedengeran. Dicampur lemon sama campur madu baru enak. Kalau buat teh. Oh iya, Buat bisa teh, jadi teh, iya, betul. teh bunga telang. Teh bunga telang ya, enak ya. Itu pewarnanya jadi pewarna alami warna biru, atau kalau nggak bisa juga dijadiin ini loh, pewarna nasi.
Jadi nasinya tuh kalau biasa bikin kan nasi kuning ya. Ada juga sekarang bikin nasi biru dari bunga telang ini nih. Jadi ada tumpeng nasi biru. Enak juga tuh dan warnanya jadi beda dikit ya. Bukan tumpeng nasi kuning tapi tumpeng nasi biru. Enak juga. Nah, kalau yang ini apa nih kira-kira? Kalau yang tadi sudah dibahas tentang pewarna makanan alami. Kalau yang ini pewarna makanan yang buatan. Siapa yang punya nih di rumah? Punya warna apa kira-kira? Merah punya. Oh, biasanya ini buat ini Kak, di STEAM Lab kalau kegiatan STEAM-nya ya, Kak Rizka suka pakai pewarna. Tapi yang dipakai pewarna buatan ini. Jadi Iya. teman-teman pasti punya ya. Pasti punya ya di rumah ya, warna-warni bagus gitu. Nah, pewarna ini bisa dipakai untuk pewarna makanan dan dia aman untuk dikonsumsi dan sudah ada batasan minimal untuk penggunaannya dari Badan POM ya, Balai Obat dan Makanan tuh. Jadi dia boleh digunakan untuk pewarna makanan. Tapi pewarna makanan yang buatan ini walaupun diperbolehkan ya untuk dipakai untuk membuat makanan, tapi kadang-kadang ada yang bisa menimbulkan reaksi alergi juga buat anak-anak tertentu. Ada yang kadang-kadang kalau ada yang makan makanan dengan pewarna buatan ini, kadang-kadang bisa pusing atau mungkin gatal-gatal tuh kulitnya, ada keluar merah-merahnya, atau kadang ada bengkak-bengkak di wajah, bengkak di tangan, atau bahkan sampai ke sesak napas loh. Jadi memang lebih amannya kalau kita membuat makanan semuanya dari pewarna yang alami ya. Walaupun sebenarnya bisa juga nih dari pewarna buatan ini juga boleh. Cuman kadang-kadang ada anak-anak tertentu atau orang-orang tertentu yang mungkin mempunyai penyakit bawaan yang tidak boleh memakai pewarna buatan atau bahan-bahan tambahan lain untuk makanannya. Terus di sini ada, nah nih, kalau pas kita jajan itu emang harus hati-hati banget ya, harus selektif sekali ya dalam memilihnya. Karena kadang-kadang penjual itu nakal. Dia memakai pewarnanya tuh pewarna yang lain, bukan pewarna makanan. Karena kadang pewarna makanan itu untuk produksi makanan yang cukup besar, harganya cukup mahal. Jadi orang-orang yang penjual mau menghemat harga modalnya, mereka memakai pewarna tekstil ini nih. Ada pewarna tekstil yang warna merah dan kuning yang biasa dipakai. Namanya Rhodamin B. Atau yang warna kuning namanya Methanil Yellow. Nah, ini biasanya dipakai untuk pembuatan apa aja kira-kira nih? Bisa untuk membuat kecap. Saus tomat juga bisa. Nah, warnanya itu kan kadang kalau kita buat sendiri ya saus tomat, dari tomat alami itu biasanya warnanya nggak pekat merahnya, warnanya itu cuman orange aja karena tergantung dari warna tomat yang kita pakai ya. Kadang-kadang warna tomatnya nggak terlalu merah, tidak terlalu pekat warna merahnya, jadi nanti hasil saus tomat kita tuh cuman warna orange aja. Nah tapi kan kalau warna orange, saus tomat warnanya orange kan kurang menarik ya. Biasa penjual bakso atau penjual es mungkin ya, es gosok tadi menambahkan pewarna-pewarna ini nih, pewarna tekstil yang seharusnya tidak boleh dipakai ya, karena itu harusnya untuk mewarnai apa? Mewarnai pakaian. Jadi tidak bisa dipakai untuk mewarnai makanan. Nah, dan nanti kalau ternyata kita mengkonsumsi pewarna makanan ini, nah nanti kita bisa terjadi reaksi macam-macam kayak tadi.
ada yang pusing-pusing, atau mungkin ruam-ruam, atau mungkin tiba-tiba jadi batuk, bisa cepat sakit gitu ya. Mungkin karena pewarna yang dipakai untuk makanan yang kita makan itu pewarna yang bukan pewarna alami dan bahkan bukan pewarna buatan yang khusus untuk makanan. Nah, nanti kita bisa tanya tuh ke Kak Isna gimana caranya membedakan makanan yang memakai pewarna alami dan yang memakai pewarna buatan atau bahkan pewarna tekstil ya. Nanti kita coba ya, kita mau praktikum bareng sama Kak Isna. Nanti kita tanya ke Kak Isna. Nah, terus terakhir kita bisa memilih jajanan yang sehat, yang tadi karena udah sampaikan, kita bisa memilih makanan yang bermanfaat untuk tubuh, yang banyak sayur, banyak buahnya, warna-warni alami. Nah, atau kita mau memakan makanan yang manis-manis, kayak apa nih? Ada donat, ada junk food ya. Kalau kita bilang ini junk food ya, wow ada banyak nih kita bisa lihat di dalam tubuh si orang ini, dia suka makan apa aja ya. Ada pizza di sini, ada ice cream, ada apa lagi, ada yang bisa menyebutkan apa aja nih di dalamnya nih, isinya apa aja nih, dia udah makan apa aja kira-kira yang bisa bikin kenyang perut nih. Donat, Ada donat, ada apa lagi nih? Ini apa nih yang ini nih, yang bentuknya kayak pisang nih? Sosis. Nah, ada sosis. Ada ini apa nih yang di sini nih? Es krim. Es krim. Yang ini nih, ada apa nih yang ini nih? Kentang. Iya, boleh makan semua ini boleh, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya. Kadang makan hanya untuk di hari Minggu saja, mungkin Sabtu Minggu. Dan tidak terlalu banyak juga porsinya. Kita lebih banyak makan buah-buahan, sayur, dan makanan-makanan sehat yang lainnya ya. Biar badan kita tetap sehat, kuat, dan penuh nutrisi. Karena kalau kita makan sayur dan buah, perut kita tuh rasanya lebih ringan dibandingkan dengan memakan makanan yang seperti junk food ya. Junk food kan makanan-makanan yang kayak manis-manis gitu ya. Itu tuh nanti perut kita cepat terasa penuh dan nutrisinya itu tuh tidak terlalu banyak, tapi kita cepat merasa kenyang. Nah, akhirnya saat kita diminta untuk gantian makan buah dan sayur, kita udah kenyang deh. Akhirnya kita bilang, oh udah kenyang mah gitu. Aku tadi udah makan donat, udah makan pizza, udah makan kentang. Jadi sayur dan buahnya belum bisa masuk deh. Jadi akhirnya malah kita kurang nutrisi. Nah, jadi nanti kita pilih jajanan yang sehat ya. Saat kita mau jajan di sekolah, dipilih nih, ditanya sama penjualnya, kira-kira ini bahan-bahannya sehat nggak ya Bu? Gitu. Ini pewarnanya pewarna alami atau pewarna buatan nih Bu? Atau kira-kira pewarnanya pakai pewarna yang tidak diperbolehkan atau tidak ya? Gitu. Jadi nanti teman-teman tanya ya ke penjual yang jual makanan di sekolah, mungkin ditanya tuh, kira-kira makanan yang dibikin nih sehat nggak gitu. Biar nanti teman-teman tahu makanan yang kalian makan tuh makanan yang benar-benar dari bahan-bahan yang sehat atau tidak. Gitu ya. Oke teman-teman? Oke, Kak. Baik, terima kasih Kak Ratna buat penjelasannya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya cara memilih jajanan. Kalau yang ternyata merahnya merah banget, cantik sekali merahnya. Teman-teman harus hati-hati. Kalau warnanya kuning banget, teman-teman juga harus hati-hati. Atau teman-teman pas bedain, pas beli nggak bisa bedain gitu kan? Udah terlanjur beli, teman-teman cicipin. Ternyata teman-teman gatal tenggorokannya, tiba-tiba batuk, oho gitu kan. Nah itu teman-teman juga harus hati-hati karena
kemungkinan besar pewarna yang digunakan bukan pewarna alami. Ya, terima kasih Kak Ratna untuk penjelasannya. Teman-teman, sekarang kita udah dengerin cerita, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai jajanan sehat. Sekarang sama Kak Lisna, teman-teman akan diinformasikan, dipandu bagaimana cara membedakan pewarna alami dengan pewarna buatan. Ya, apakah teman-teman sudah siap? Suaranya sudah siap? Siap ya? Boleh. Kalau sudah siap, teman-teman sekarang kita panggil Kak Lisna bareng-bareng. Tapi suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Kak Lisna. Mana nih suaranya? Aduh, kurang. Satu sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kak Lisna. Loh, suaranya mana? Kak Lisnanya belum keluar. Kalau kurang kecil nggak kelihatan nih. Oh, Kak Lisna, where are you? Katanya Kak Lisna. Sekali lagi ya, teriak ya. 1, 2, 3. Kak Lisna. Oh, where are you? I'm here, gitu Kak. Di sini deh. Apa kabarmu? Iya, seneng banget nih teman-teman udah semangat manggilnya, udah semangat mengikuti kegiatannya tadi ya. Habis dibacain buku ya kan. Habis itu dikasih ilmu, dikasih pengetahuan banyak ya tentang pewarna atau jajanan yang baik untuk teman-teman yang dia pakai pewarna alami atau pakai pewarna buatan. Nah, ini share screen dulu sebentar. Oke, teman-teman bisa sambil siapkan alat bahannya ya. Sudah disiapkan, teman-teman. Kak, aku cuma dengerin, Kak. Aku nggak Cuma pernah dengerin? tahu. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau udah siap alat bahannya di rumah, dicoba sendiri ya. Dicoba setelah ini. Nah, jadi udah disiapkan gelas-gelas kecilnya. Gelas-gelasnya. Gelas-gelasnya, sayang. Gelas-gelasnya, Nak. Gelas kecilnya ada 14. Kalau punya lebih boleh ditambahkan 3 sampai 6 lagi ya untuk nanti pertama kita lihat sebelum dilakukan yang lainnya. Kemudian sendok udah sih. Kemudian pewarna alaminya ya. Oh, cuma ada buah naga sama kujit. Gak apa-apa, Twina. Gak apa-apa. Boleh. Punya saus tomat, Kak. Boleh. Oh, Jafran pakai saus tomat. Oh, Jafran pengen coba nih. Ini saus tomat pakai pewarna apa gitu ya? Iya, benar-benar. Boleh, jadi teman-teman semuanya boleh ya pewarna alami maupun pewarna buatannya itu bebas. Tapi yang jelas kalau pewarna alami itu yang dari tanaman. Kenapa Twina pakai apa? Hijaunya pakai bubuk. Oh, hijaunya pakai bubuk katanya. Pakai bubuk. Miss. Kunyitnya apa daunnya? Boleh, Nak. Boleh jadi kunyit. Pakai resep warna hijaunya. Oh, boleh, Nak. Jadi kalau yang di sini kan memang kemarin yang diminta untuk warna merahnya buah naga, yang kuningnya kunyit, yang hijaunya daun pandan ya, daun suci. Nah, daun suci. Nanti teman-teman yang lainnya boleh pakai yang ada di rumah. Misalnya pakai semangka boleh nggak Kak? Cobain aja, kita nanti akan coba. Kemudian pewarna buatannya, silakan yang berbagai warna, mau yang warnanya merah, kuning, hijau. Nggak nemu yang hijau, adanya ungu Kak, boleh ya. Kemudian siapkan juga larutan deterjen. Jadi deterjennya, jadi minta mama dulu ya, mama minta sedikit gitu ya. Itu udah dicairin sama air ya Nak ya, udah dilarutin sama air. Kemudian larutan cukanya juga udah disiapkan. Oke. Udah siapin larutan cukanya. Baunya gimana Nak? Cukanya sudah ya teman-teman ya. Cukanya udah. Pak. Oke. Dicampur air ya? Siapa yang tanya? Kan dicampur air ya? Cukanya nggak usah. Cukanya dicampur air nggak Kak? Nggak usah Nak, cukanya nggak usah dicampur.
Cukanya nggak usah dicampur air ya. Cukanya udah bentuknya larutan dia, udah cair. Jadi langsung aja cukanya. Kaila mau nanya apa, Kaila? Nanti boleh dikirimin videonya nggak, gambarnya gimana bahannya? Oh boleh. Nanti kita kirimin YouTube-nya ya. Ini aku record. Makasih. Sama-sama, Kaila. Ini Oke. bentar. Miss Lisna. Kak Lisna mau matikan background-nya dulu. Nah, biar kelihatan ya. Nah, jadi yang disiapin tadi ya. Kalau Kak Lisna pakainya untuk pewarna alaminya ada daun pandan, kemudian buah naga, sama kunyit. Nah, kebetulan kunyitnya udah berupa kunyit bubuk. Nah, Kunyit itu apa, Kak? kenapa, Nak? Kunir itu apa? Kunir itu kunyit. Sama, kunyit sama, Nak. Bumbu dapur dia, bumbu dapur yang warna kuning. Yang nggak pakai bubuk bentuknya hampir mirip sih ya kayak jahe, tapi dia warnanya kuning kayak gini nih, kayak di gambarnya ini nih. Nah, tuh ini biar agak cepat Kak Lisna pakainya yang bubuk. Nah, teman-teman udah dibikin larutannya. Ini tadi yang buah naga. Sudah. Udah ya, udah semuanya ya, udah buah naganya sudah yang warna merah. Belum, Kak. Ada yang belum? Belum. Oh, kalau belum, Mana? Siapa yang belum? Zafran. Oh, Zafran. Ya, nggak apa-apa, Zafran. Mau Zafran pakai apa aja? Kalau yang belum boleh sambil lalu mau di blender dulu boleh. Kan bentar aja, sedikit aja. Terus kunyitnya juga ya, Nak ya. Kunyitnya Kak Lisna campur langsung tadi bubuknya. Kalau yang pakai kunyit aslinya bisa langsung diparut dulu, kemudian dicampurkan dengan air. Nah, ini untuk pewarna alami. Oke. Udah siap semuanya? Udah disiapkan? Bima udah ya, Zinan, Kaila. Oke, Doli. Teman-teman yang lain, oke, Hanum udah? Oke, kalau sudah, lalu kalau udah, kita siapkan 6 gelas kecil-kecil ya, Nak ya. Oke. Teman-teman siapin gelasnya ada berapa? 14. 14 di luar yang di luar dari wadahnya yang pewarna alaminya enggak? Banyak gelasnya, apakah teman-teman wadahnya banyak? Banyak, Miss. Banyak. Oke, kalau banyak berarti untuk pewarna alaminya silahkan masing-masing dibagi jadi 3 ya. Tapi kalau nggak banyak, jadikan 2 aja. Nih. Jadi yang dari buah naga dijadikan 3 gelas. Yang kunyit dijadikan 3 gelas, 3 wadah. Yang daun pandan juga dijadikan 3 wadah. Oke. Nah, teman-teman, ini dibagi ya. Tadinya 1 gelas, 1 wadahnya si buah naga, misalnya ditaruh lagi di 2 wadah lain. Ya. Oke. Ada yang mau coba mencium baunya juga boleh. Tadi aku lihat Doli mencium baunya. Baunya gitu ya. Bau apa nih yang paling menyengat buat teman-teman nih? Ya, bau apa yang paling tidak nyaman, membuat tidak nyaman? Oh, bau cuka kalau Aisyah. Langsung ya. Padahal belum nyampe ke cuka nih. Bau yang ini dulu nih, pewarna alami nih.
Kalau bau kunyit itu langsung keinget ini nih nasi kuning nih Kak Tirta. Iya, ketahuan ya, belum sarapan. Gimana? Bau kunyit menyengat kayak jamu. Yang Oh, kunyit. bau kunyit menyengat kayak jamu. Betul sekali, karena memang Oh, kunyit iya. suka dibikin jamu, Kuina. Kunyit asem misalnya. Ya, Iya benar. Nah, berarti udah ya teman-teman semuanya untuk yang pewarna alaminya sudah siap ya. Nah, sekarang kita siapkan yang pewarna buatan nih. Teman-teman, siapkan lagi. Oke. yang pewarna alaminya teman-teman sisihkan dulu nih. Sekarang masuk yang pewarna buatan. Ting ting ting, ting. Oke. Yang tidak alami. Yang tidak alami, berarti yang buatan. Sebenarnya macam-macam ya warnanya ya. Kemarin Kak Lisna agak susah nyari yang hijau malahan. Aku juga sama susah Yang apa yang susah? nyarinya. Yang susah carinya yang apa? Yang nggak susah ini, yang alami. Oh, yang alami. Ya, yang nggak susah ya. Alami itu tidak susah juga ya. Alami yang hijau. Hijau doang. Oke, jadi teman-teman campurin tuang air dulu aja, kemudian baru tuangkan. Jadi ke 6, jadi siapkan 6 gelas atau lebih misalnya 9 juga nggak apa-apa. Kemudian jadi kasih air masing-masingnya wadahnya, kemudian masing-masing warna kan ada merah. Oke, boleh. Merah 2 wadah, kuning 2 wadah, hijau 2 wadah gitu ya. 2-3 wadah. Ini Kak Lisna campur yang warna merah dulu. Terus diaduk. Oh, warnanya. Merahnya merah Fanta. Merah Fanta. Ada yang pakai Fanta ya? Oke. Hijaunya nggak ada. Lagi nak? Wah, kok nggak hijau? Yang sini nak. Oke, yang udah boleh bilang. Nanti boleh ditunjukin ya. Oh, ini hijaunya nih. Nggak usah banyak-banyak airnya. Yang kuning nak. Oke. Ada yang udah selesai? Bukan itu. Yang nah, yang kuning. Kuningnya mangga nih kalau Kak Lisna nih, rasa mangga. Baunya sedap. Nggak tahu. Nih. Itu Teman-teman, ya Kak teman-teman. Lina pakai ini ya, Kak? Jajanan saset yang sering jadi minuman es. Iya benar. Yang sasetan nih, bubuk, minuman bubuk. Ya, ya. Baunya boleh dibandingkan ya antara yang alami sama yang buatan. Baunya jelas kalau di Kalisna sih enak yang ini nih, yang buatan, yang bubuk nih. Baunya lebih enak yang buatan ya, makanya anak-anak lebih seneng ya. Banget rasanya pengen diminum ya. Baunya enak kan? Ini aroma mangga. Nih. Ya, siapa yang udah? Apakah sudah membagi-baginya ke dalam beberapa wadah? Kuina Yang sudah, Kak. Siapa yang sudah? Aku sudah, Miss. Oh, Kuina sudah, Zinan sudah dibagi-bagi. Jangan diminum ya, teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman aus, jangan diminum. Mana baunya enak ya? Aduh. Udah. Aku bukan minum, tadi aku minum air. Oh iya, Minuman. minumnya minum air mineral ya. Oke. Wina udah. Zafran mau pakai saus tomat itu ya? Yang pakai iya. Oke, Doli, Hanum, Zinan udah selesai. Sudah, Miss. Ya, Zinan dikasih label ya. Kalau teman-teman punya spidol ini bisa sambil ditulis ya. Ditulis mungkin ini buah
Kenapa? Diaduk Iya. gak? Udah mama aja ya. Boleh diaduk Doli. Yang pewarna buatannya kan dicampur sama air, siapa tahu belum kecampur homogen, boleh sambil diaduk. Tapi jangan ini Doli, kalau misalnya pakai sendok yang pertama, pakai untuk warna merah, jangan dicampur sendok untuk yang warna kuning. Aja benar. Tisuin dulu Dipisah. Nanti nggak ketahuan nih apa yang akan terjadi kalau misalnya sendok yang digunakan buat ngaduk sama. Boleh sama, tapi pas mau ngaduk yang berbeda dielap. Gitu ya. Ya semuanya. Ini kalau diamatin ya, kalau yang pewarna buatan, dia begitu kita campur, kita aduk gitu dia langsung homogen ya, langsung nyampur, langsung jadi apa menyatu dengan. Kalau yang alami biasanya nanti kalau kita tinggal agak lama terus ada endapannya masihan. Ini juga berbeda. Oke, kalau sudah kita ke berikutnya. Boleh kasih jempol ya kalau udah ya, biar Kak Lisna tahu. Nanti kita ke step selanjutnya. Oke, tunggu. Kajian sudah, zafran sudah, Dengan zafran, oke. Hanum, Bima sudah. Oh, Bima lagi mau kasih larutan apa Bima? Hanum juga sudah. Oh, sudah banyak yang sudah Kak. Doli oke. juga sudah. Doli juga udah. Oke, kalau begitu teman-teman bisa siapkan tadi larutan deterjennya sama larutan cuka. Oke, sama pipetnya ya. Itu Ben minum apa Ben? Mana? Ben jangan. Ben minum apa tadi? Oh iya wes. Sip minum susu ya. Aman ya. Ini Kalisna malah sengaja pakainya airnya air mentah nih, biar anak-anaknya Kalisna nggak langsung gitu. Airnya pakai air mentah. Berapa gelas? Kenapa? Berapa Nak? gelas? Oh, deterjennya udah dibuat larutan deterjennya Doli. Deterjen Oke, secukupnya nanti kita aja, bareng-bareng nyampurnya ya. Kalau bisa pipetnya antara si deterjen sama cuka beda ya nak ya. Oh, beda. Ah, pipetnya deterjen sama cukanya dibuat beda. Pipet. Pipet. Yes. Itu namanya pipet. Kalau nggak punya pipet nggak apa-apa pakai sendok. Oke. Kalau udah kita mau mulai jadi tim investigasi ini ceritanya nih. Ya kan? Ceritanya ini kita habis mengumpulkan sampel jajanan kan, minuman. Teman-teman nih di sekolahan ada minuman ini yang berwarna. Nah, kita mau lakukan percobaan eksperimen. Kira-kira iya boleh. Kira-kira yang mana nih yang akan Nanti bunda ya. iya, yang akan terjadi perubahan. Akan terjadi apa nih kalau kita lakukan ditetesin dengan larutan cuka ataupun larutan deterjen. Berarti udah siap semuanya ya. Sekarang kita mulai satu persatu dari pewarna alaminya dulu aja. Oke, kita siapkan pewarna alami dan cuka. Pewarna alami dan cuka. Nanti itu tak kasih ini. Ya, nanti. Pewarna alami dan cuka. Jadi baris pertama dari pewarna alami, ya kan, akan kita berikan cuka ya teman-teman ya. Masing-masing silahkan ditetesin sampai 10 tetes boleh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kelebihan gimana Miss? Nggak apa-apa. Kira-kira 10-an. 10 tetes cuka ya, teman-teman. Oh, Bima lagi netesin. Oh. Oke, yang baris pertama aja ya. Jadi hanya ada merah 1. Nah, hanya baris pertama ya, teman-teman. Pewarna alami barisan pertama aja. Baris pertama aja ya, Nak ya. Yang pewarna alami dulu baris pertama. Oke, kita aduk setelah
Setelah diberi cuka, kita campurkan dengan cuka. Oke, sudah semuanya. Nah, lalu untuk baris yang kedua, teman-teman. Kayak kunyit juga, Kak. Iya. Jadi baris pertamanya itu maksudnya satu gelas buah naga, satu wadah kunyit, dan satu wadah daun pandan. Jadi kan dibikin baris seperti punya Kalisna gini ya. Udah. Nah, yang baris pertama kita kasih masing-masing adalah asam cuka, larutan cuka. 10 tetes masing-masing. 10 tetes. Oke. Sudah semuanya? Kalau sudah boleh kasih jempol ya. Sudah. Oke, Zafran udah, Zinan udah, Kwina udah. Yang alami dulu. Li, Bima, Hanum, gimana? Udah ini pindahin dulu. Kaila udah? Oh, Kaila masih lihat aja. Dari kakak. Biar masih belum fokus. Oke, kalau sudah, berikutnya kita siapkan deterjen. Deterjen. Oke, deterjen. Itu apa? Deterjennya apa aja? Oh, sabun cuci baju. Baju. Nih pencet dulu baru Di baju tuh. lihat nih, pencet. Yes. Kita akan kasih ke baris yang kedua. Sama 10 tetes juga boleh. Jadi 10 tetes untuk buah naga. Oke, 10 tetes untuk kunyit. 10 tetes lagi untuk daun pandan. Teman-teman boleh aduk ya. Ingat ngaduknya kalau sudah dari tempat yang satu, dilap dulu kalau mau ke tempat yang lainnya. Udah kelihatan ada yang berubah? Aduh. Nanti kalau udah ini satu. Udah semuanya? Pindah. Ada yang nampak berbeda dari awalnya? Iya. Ya, oke. Tahan dulu ya. Kalau sudah semuanya, terus yang baris ketiga buat apa, Kak? Baris ketiga ini hanya buat kontrol, teman-teman. Maksudnya ini adalah warna awalnya tadi, biar kita bisa membandingkan ada perubahan atau tidak setelah diberi cuka ataupun deterjen. Oh, berbeda iya kunyitnya. Oke, kita tunggu dulu karena memang kita akan menunggu perubahan warnanya, ada perubahan atau tidak. Ayo pelan-pelan taruh bawah. Nah, sekarang kita pindah ke pewarna buatan nih teman-teman, yang minuman serbuk tadi. Itu lagi. Ini tapi makanya diingat. Jadi yang tadi, yang pewarna alami boleh ditaruh di samping terlebih dahulu. Sekarang kita ke yang pewarna buatan. Udah siap? Aisyah udah siap. Bima, Zinan. Nah, kalau sudah, sama seperti yang tadi, baris pertama kita kasih larutan cuka juga. Sekitar 10 tetes. Atau lebih boleh. Ya, 4, 5, 6, 7. Nanti dikasih juga. Jadi yang warna merah 10 tetes, yang warna kuning 10 tetes. Tunggu dulu apakah Yang warna hijau juga 10 tetes. Emang boleh beda-beda, maksudnya yang merah 10 tetes, terus yang kuning boleh 5 tetes. Kalau bisa sama, Nak. Kalau boleh berbeda tuh maksudnya kalau mau 5 boleh, tapi semuanya 5. Misalnya yang merah 5, kuning 5, hijau 5. Kalau mau 10 juga boleh, mau lebih dari 10 boleh. Jadi pilih satu angka, terus nanti semuanya ditetesin. Betul, Kaila. Jadi kalau yang merahnya 10, yang kuning 10, hijau 10. Tapi boleh 12 gitu juga boleh. Jadi teman-teman juga bisa bandingkan. Kalau misalnya kita kasihnya lebih banyak, dengan yang lebih sedikit gimana ya? Udah boleh sambil diaduk. Tisu lagi.
Terima kasih. Oke. Udah 8. Kalau sudah yang cuka, kalau ada yang nggak jelas boleh tanya ya, Nak. Kalau sudah yang cuka, maka baris yang berikutnya, baris yang kedua, kita kasih deterjen, larutan deterjen. Oke. 6, 7, 8. 10. Ayo. Nah, yang hijaunya 10. Yuk. Kok nyobanya cuka sama deterjen? Karena, nah ini kan kita mau lihat kalau larutan cuka itu asam atau basa, Kayla. Kalau larutan cuka itu dia bersifat asam ya. Kalau larutan deterjen itu basa. Basa itu yang biasanya dia pahit ya kalau kita rasakan itu. Ya, Pakai sabun pun kasihan bisa. aku kan nggak bisa bau. Aku belum punya bahan. 7, 8, 9, 10. Ini teman-teman nih kerjaannya ini nih yang teman-teman lakukan biasanya dilakukan sama kakak-kakak mahasiswa. Ya, ada yang namanya kontrol, ada yang namanya apa tadi Kak? Kontrol itu nggak dikasih apa-apa ya. Terus ada yang tindakan tindakan 1, tindakan 2. Tuh kakak-kakak mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa kedokteran atau farmasi atau teknologi pangan nih kerjanya kayak teman-teman sekarang nih nelitinya. Nah, teman-teman masih SD sudah melakukan ini semua loh. Keren loh. Jadi dialog semua. Iya, satu-satu aja. Semua. Iya. Ini teman-teman kalau punya tadi wadahnya Kak Lisna nggak kurang, jadi kurang 3. Kalau misalnya punya 3 lagi, bisa buat kontrolnya seperti yang tadi ya Nak ya, seperti yang alami tadi. Ini kira-kira kita nunggu perubahannya tuh berapa menit Kak? Oh iya, kita tunggu perubahannya sekitar 7 menitan. Yang buatan pakai cuka juga. Ya. Nah, iya, sama. Jadi yang buatan, yang baris pertama merah kuning hijau pertama kita kasih cuka, yang baris kedua merah kuning hijau kita kasih deterjen. Teman-teman kalau misalnya biar nggak lupa boleh di ini, Dikasih label. kasih label ya atau misalnya dikasih spidol. Nah, aku udah ada label. Nah, Zina udah punya label. Oke, Zina. Aku juga. kalau tadi buat ngingat dari Kalisna yang paling depan adalah kita kasih perlakuan nama cuka, yang kedua kita kasih deterjen ini. Oke, kalau udah semuanya ini kita masih nunggu nih teman-teman. Masih nunggu supaya ada perubahannya. Kita tunggu sekitar 7 menit, 5 sampai 7 menit lah. Nah, ini sambil ngapain nih Kak Tirta nih? Sambil nunggu enaknya ngapain ya teman-teman ya? Teman-teman, apakah sudah selesai semua? Sudah selesai aduk-aduk? Kalau sudah selesai, sambil nunggu kita mau ada quiz. Ada games. Kak Angel bikin gamesnya nih. Boleh Kak Angel di-share di chat Zoom linknya Kak Angel? Ya, jadi sambil nunggu, teman-teman silakan disingkirkan dulu. Ya. Iya, kita tunggu. Ya. Kita tunggu, disingkirkan dulu. Ada game. Teman-teman sudah bisa baca? Teman-teman sudah bisa baca ya? Sudah bisa baca? Jadi nanti silakan teman-teman baca pertanyaannya dan teman-teman pilih jawabannya. Kak Angel apa? Aku dikasihin ke WhatsApp masing-masing. Gamenya. Ada di chat Zoom. Sebentar ya. Sebentar ya, tunggu. Bisa di-share sama Kak Angel. wordwall.net ID resource itu. Nah, itu gamenya ya. Boleh dibuka, diklik siapakah yang sudah berhasil buka? Saya. Siapakah itu saya? Zinan. Oh, Zinan sudah dibuka gamenya? Sudah. Berapakah uang yang diberikan Zaza kepada Bang Jalil untuk bayar 3 es besok? Itu. Yang mana?
pakai kiri kiro. Aduh, kok kiro? Apa ya bilangnya? Apa Zafran bilangnya? Panah kanan, panah kiri. Ya, tombol panah kanan, panah kiri, atas bawah. Jadi teman-teman tabrakin yang jawab tabrakin pesawatnya ke awan, tapi awan dengan jawaban yang benar. Ya. Ya. Mungkin belum bisa baca. Ini harus baca, kamu nggak bisa. Itu bukan yang diusulnya. Assalamualaikum Pak. Ya. Di rumah. Apakah teman-teman sedang bermain? Kalisna ikut main nih. Iya, aku juga nih. Biar nanti aku share screen. Kok aku nggak bisa ya? Control C. Mana tadi? Oke, pasukan S-Bostrok. Oh ya, nggak apa-apa. Nih, aku bantu ya, Quina ya. Berapa jumlah uang yang diberikan Zaza kepada Bang Jalil untuk bayar 3 es gosrok? 5.000. Oh, 5.000. Mana nih 5.000? Ini 500. Aduh, salah deh aku nabrak. Susah juga ini ya. 5.000. Betul, Quina. Lalu, macam pewarna makanan yang tidak alami adalah bunga telang, ubi ungu, biru berlian, mana lagi? Stroberi, biru berlian, apa Quina? Biru berliannya? Biru berlian. Iya. Apa nama gengnya si Zaza tadi? Nama teman-teman perkumpulan gengnya, Laskar Pengejar Pelangi, Pasukan Pengejar Pelangi dan Es Gosrok. Pasukan Pengejar Pelangi. Oke, betul. Quina hebat. Mana lagi ya? Penyakit apa yang dapat timbul jika terlalu lama konsumsi pewarna yang dilarang? Kalau terlalu lama, kanker. Wah, kanker nih jawabannya. Itu ketabrak aku. Mana lagi nih? Udah pusat. Apa ide Zaza untuk membantu Bang Jalil? Ide Zazanya apa? Bang Jalil berwarna 160 yang baik. Bang Jalil jualan di rumah Zaza apa jualan di sekolah? Apa jualan di kantor? Di Zaza. Oh, jualan di rumah Zaza ya? Oke. Wah, betul. Mana lagi nih pesawatnya nih? Entar nyungsep nih. Dari cerita tadi, apakah ciri jajanan pewarna ya ketabrak Quina, maaf ya. Siapakah tokoh pada cerita tadi? Zaza, Aga, benar semua. Oh, benar semua. Apa Ibu Zaza, Bang Jalil, Zaza, Iqbal, siapa? Benar semua ya? Iya. Susah ini ya, susah nih. Wah, pesawatnya mana nih? Tunggu ya, belum ada nih keluar. Oh, oke. Yeay. Benar semua nggak? Yeay, Quina. Oke, Quina. Aku udah, Anda Quina gitu ya. Aku kasih nama Quina. Wah, Quina nomor 1 nih. Nomor 1 apa ini Quina? Oke, Hanum, ada Hanum. Siapa lagi yang udah selesai? Kalisna udah selesai belum? Kalisna nabrak semua nggak? Iya nih. Kalisna ngeliatin ini, jadi nggak main. Nggak dilanjutin lagi. Liatin teman-teman main aja. Apakah sudah selesai semuanya?
mainnya? Zafran ikutan main nggak, Zafran? Aisyah, apakah ikut main, Aisyah? Sudah selesai, Kak. Oh, Zafran udah selesai. Kalau aku nggak bisa ngeliat ininya nih. Nama peringkatnya nih. Oke, Aisyah benar semua? Ada yang salah. Ada yang salah. Tidak apa-apa. Nah, teman-teman, tadi kan contoh jajanan sehat itu apa? Tadi ada yang ini, ada yang bilang, bentuknya bukan bulat tapi lonjong. Makanan apa tadi ya? Kaki apa tadi? Kaki naga ya? Iya. Kaki naga. Nah, teman-teman, kita akan bikin juga nih kaki naga. STEAMLab mau ngajak teman-teman juga bikin kaki naga nanti bulan November. Nah, di bulan Oktober kita mau bikin namanya gimana? Susah. Yang susah punya susah. Oh, nabrak mulu ya? Iya, memang bergeraknya agak susah ya. Nah, teman-teman, nanti bulan depan kita mau bikin. Tadi ada yang salah, ada yang benar main awannya. Oh gitu, iya. Nah, udah ketabrak awannya ya, ternyata jawabannya salah. Iya, nggak apa. Banyak sekali. 3 yang salah. Oh, yang salah 3. Iya, nggak apa-apa, Vina. Nah, bulan depan kita mau bikin getuk keju, teman-teman. Gitu. Ya, bulan depan kita mau bikin getuk keju. Oke, ini kita sudah berapa menit ini, Kak? Yuk, iya. Nggak apa-apa, teman-teman. Ini sudah lumayan kalau teman-teman bisa lihat sekarang nih perubahannya. Oke, teman-teman. Ada yang mau cerita nggak nih perubahan yang terjadi di tempatnya teman-teman? Punya siapa nih? Teman-teman bisa amati bedain sama kontrol, sama yang dikasih larutan cuka, sama larutan deterjen. Ada tadi. Ini berubah sedikit. Wina ya? Bisa. Wina berubah sedikit. Yang mana yang berubah? Bisa. Yang deterjen. Yang apa tuh, Wina? Yang warna apa tuh? Yang warna... kunyit? Yang dikasih deterjen yang alami. Oh, dikasih deterjen alami berubah. Dua-duanya. Kalau Wina pakainya 2 ya? Atau 3? Semuanya berubah, yang alami ya, pakai deterjen. Berubahnya jadi berubah warna atau gimana, Wina? Kunyit tidak. Yang kunyit tidak berubah warna? Tidak. Ya. Yang ini tidak ada perbedaan. Siapa ini? Siapa? Gini. Oh, Jinan sebentar. Kok punya Zafran nggak berubah semuanya? Oke. Tunjukkan yuk. Nih kalau punya Kalisna ya. Dari punya Kalisna dulu nih ya, mungkin ya. Ya, boleh dari Kalisna dulu ya, teman-teman. Kalisna cerita dulu nih. Nih, kalau yang punya Kalisna, yang pertama, yang pewarna alami. Oh, ini beda ya, Kak. Ada tengah-tengah tuh beda nih, yang tengah-tengah nih. Iya, benar. Nah, ini kan kita lihat yang merah dulu ya. Yang merah di buah naga. Kalau yang tadi yang di sini asam ya. Asam dan basa. Nah, kalau yang asam larutan cukanya masih belum terlihat perbedaannya, hampir mirip masihan. Nih ya. Kelihatan nggak ya? Nah, gini nih. Nah, tapi kalau yang dikasih deterjen warnanya itu lebih gelap, Kak Tirta dan teman-teman. Warnanya lebih gelap dibandingkan si yang pertama tadi. Warnanya dia lebih gelap. Ini yang paling bawah, yang bawah banget itu jadinya gelap sekali, yang bawah. Gimana jadi lebih gelap punya Wina? Punya siapa ya tadi? Oh, ini kelihatan. Betul, Miss. Yang punya aku juga sama. Sama. Yang kunyit. Jinan juga sama ya? Yang kunyit nih paling kelihatan nih, teman-teman nih. Sekarang kita lihat yang kunyit ya. Yang kunyit ini yang kontrolnya, yang nggak dikasih apa-apa. Nah, yang ini yang dikasih deterjen nih, tempatnya Kalisna berubah jadi warnanya rada oranye ya, oranye tua. Nah,
Nih yang dikasih cuka. Yang dikasih cuka warnanya sebenarnya ada perubahan tapi nggak nampak banget nih. Mungkin kalau lebih lama atau ditambahin cukanya kali ya, Kak? Ya, boleh. Nah, itu nanti teman-teman bisa tambahin cukanya lagi atau deterjennya lagi bagi yang nggak kelihatan perubahannya, belum kelihatan banget perubahannya. Ini Nah. perubahannya. Mana, Nak? Punya siapa? Kwina itu ya? Ya, Ya, Kwina berubah kan yang kunyit dikasih deterjen kelihatan banget ya? kelihatannya seperti ini. Oh ya, ya. Ini yang di tengah-tengah tuh yang dikasih deterjen ya, Kak? Ini punya aku, Miss. Sama bubuknya yang ini lebih gelap. Ini lebih gelap juga. Ini deterjen lebih gelap kalau yang enggak. Betul. Nah, ini kelihatan nih punyanya Zina nih, Kak. Yang deterjen lebih gelap dibandingkan yang cuka. Nah, iya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Kalau yang dikasih deterjen dia lebih pekat ya. Kalau cuka biasanya memang warnanya kalau didiamkan terus lama itu Kalisna, jadi kemarin itu Kalisna tinggal kan ngapa-ngapain, sejam kemudian balik ternyata warnanya kalau dikasih cuka itu lebih hijau muda, jadi lebih hijau muda. Memuda ya, Kak, warnanya Iya, ya. benar. Iya. Nah, itu cuka. Deterjen kayak Itu gini. deterjen. Nah, oke. Kalau teman-teman yang belum ada perubahannya banget bisa ditambahin tetesannya ya. Nah, itu yang pakai deterjen. Ini juga sama. Ini kelihatan banget nih punya Zinan pandannya nih. Beda banget. Yang buah naganya gimana, Zinan? Ini buah naga nih. Oh, ini buah naganya memang udah pekat ya, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau coba ditambahin yang lebih banyak baik untuk deterjennya deh. Kemarin Kalisna tambahin cukup banyak deterjennya, dia pekat banget jadinya, gelap banget. Kalau ditambahin deterjennya. Di Kalisna tambahin dia warnanya rada gelap gitu awalnya. Nih, oke Kalisna coba tambahin ya deterjen. Nah, warnanya jadi lebih gelap, lebih pekat gitu. Oke, tapi ada perubahan ya teman-teman ya di pewarna alami ketika dicampurkan dengan larutan cuka maupun deterjen. Ya, meskipun mungkin di tempatku kok masih belum ada perubahan atau perubahannya hanya sedikit, itu mungkin bisa ditambahin lagi, ditambahin atau ditunggu lebih lama ya, Kak? Ya, benar. Oh, ini nih cukanya nih udah berubah nih, yang warna merahnya ya, jinannya. Iya. Tuh yang deterjen juga lebih pekat ya. Oke, punya Zina. Punya teman-teman yang lain? Punya Bima? Punya siapa lagi? Doli ada perubahan nggak, Doli? Hanum? Bima? Coba aku Bima ya. Loh, kok Bimanya hilang lagi? Mana nih Bima? Punya Kwina. Ditambahin lagi coba Kwina. Cukanya ataupun asamnya. Terus nanti kita tunggu agak lama. Tapi sepakat ada perubahan ya teman-teman ya. Mana nih? Bima ya? Coba aku lihat. Aku spotlight. Bima. Nah, ini Bima nih kelihatan nih. Merahnya nih. Merah buah naganya nih. Yang pekat yang dikasih apa, Bima? Kak, aku mau kasih tahu perubahannya nih. Mana Doli? Coba Doli. Iya tuh ya Bima ya. Bima ya, dan Bima Doli. Nah ini kalau Doli juga nih. Doli kelihatan yang kunyitnya nih ya. Warnanya jadi ini begitu si tuh. Merahnya buah naga ya? Nah, kalau yang Bima kentara banget yang ininya, buah naganya ya. Kalau yang ini punya Doli kunyitnya ya. Yang madu coklat itu dicampur deterjen bukan? Iya. Iya, benar. Jadi berubah ya. Oke. Yang daun pandan kelihatan nggak? Kalau yang cuka udah ditambahin, belum ada yang Oke, siapa ini? Kelihatan banget nih buah naganya nih. Yang lebih pekat. Itu dicampur apa naga yang lebih pekat ini, Bima? Itu dicampur apa, Bima? Belum di-unmute nih. Nggak kedengeran suara Bima? Itu cuka ya? Yang lebih pekat itu deterjen ya? Deterjen. Basah. Yang gelap itu yang deterjen.
Oke, ada lagi yang mau kasih lihat? Jadi pewarna alami ketika ditambahin sama deterjen, dia warnanya lebih pekat, ditambah cuka, dia warnanya jadi agak memudar gitu ya, lebih mudah. Oke. Nah, kalau gitu kita yang selanjutnya, teman-teman ya. Kita amati yang selanjutnya nih. Nah, Amati sekarang yang kita bagian amati yang pewarna buatan. pewarna buatan, maaf. Nah, yang pewarna buatan gimana nih teman-teman? Ada perubahan nggak? Yang pewarna buatan ada perubahan nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Iya, Dinan nggak ada ya? Dinan nggak ada, Kuina nggak ada, Doli apa ada yang ada perubahan? Boleh? Boleh Reza? Ya, Ada Bina. yang berubah warna. Kalau Kak Lisna gimana? Berubah warna nggak, Kak? Ya Kalisna enggak nih, yang merah tetap merah, sama sih, sama aja, mau yang asam mau yang basah dia sama warnanya. Oh, yang pewarna buatan ketika Jadi bening. Oh, Kuina. Perbedaannya nih Kak. Doli berubah warna yang pewarna buatan. Yang mana tuh? Yang ini. Bentar. Oh ini, apa nih? Ini enggak, ini enggak. Ini yang dikasih cuka? Ini pewarna buatan ya? Iya. Oh. Pakai apa nih, minuman serbu juga bukan Doli? Iya. Iya. Nah Doli boleh cek nggak di bagian belakang? Di bagian belakangnya kan biasanya ada tulisan komposisi. Nah, ini komposisinya nih Doli bisa lihat tuh di situ. Biasanya ada tulisan bagian pewarna. Apakah di situ disebutkan ada pewarna alaminya atau hanya pewarna sintetik? Sintetik itu artinya buatan ya, pewarna buatan ya. Tadi contohnya si merek kupu-kupu tadi ya. Betul. Ini kalau di tempatnya Kalisna yang warna kuning itu dia hanya pewarna sintetik dari tartrazin CI dan kuning FCFCI. Ini Kalisna nggak paham kalau yang ini. Pokoknya namanya dia pewarna sintetik nih bagian komposisinya, nggak disebutkan ada pewarna alami. Nah, coba punya Doli, Kalisna juga penasaran bisa berubah gitu apakah karena komposisinya berbeda dengan punya Kak Lisna? Warna sintetik tartrazin. Oh, sama pakai tartar juga dia. Sama ya, nggak ada pewarna alaminya ya? Atau ada ekstrak buahnya gitu? Ada serbu buahnya mungkin? Nggak juga ya, di sini ada serbu buahnya. Itu minuman apa nanti Doli jus beneran kan? Doli langsung. Itu punya Doli juga berubah warna bibirnya. Ya Doli langsung berubah warna bibirnya juga tuh. Nah punya teman yang lain, oke terima kasih ya Doli ya. Jadi mungkin kok bisa sampai berubah warna kita cari tahu nih, mungkin karena dia punya serbuk apa namanya, memang buah ya Kak. Kan? Ada ekstrak buahnya yang cukup banyak atau yang lainnya. Nah kalau tempatnya yang tadi pakai ini nih Kak Tirta, yang pakai apa, saus tomat nih, pengen tahu nih Kak Lisna nih. Siapa ya? Zafran berubah nggak? Saus tomatnya. Berubah kah? Kalau aku nggak ada perbedaan sih. Kalau Zinan nggak ada perbedaan ya, yang pewarna buatan ya? Kalau ini ada. Yang mana, pewarna alami? Nah, kalau pewarna buatan tidak ada yang berbeda ya? Nah, oke. Jadi teman-teman begitu. Kalau teman-teman nanti mau coba di rumah habis jajan apa gitu kan, kok aku gatel sih tenggorokan aku misalnya. Terus tiba-tiba penasaran di rumah masih ada larutan cuka, coba aku campur, nggak berubah warna, ternyata itu pewarna buatan gitu ya. Jadi tadi Kak Ratna bilang kalau buat teman-teman yang sensitif kerongkongannya, tenggorokannya, dengan pewarna buatan bisa menyebabkan gatal-gatal. Selain itu juga bisa ini nih, kalau teman-teman makan makanan yang tidak sehat, gulanya berlebih, pengawetnya banyak, terus pewarnanya juga banyak, ngaruh ke gigi ya Kak? Iya, bisa.
Gitu. Kalau makannya terlalu banyak, gosok gigi. Ah iya, udah makannya banyak gak gosok gigi. Wah tuh jackpot ya, bonus mantap. Giginya jadi, giginya nanti yang satu giginya warnanya kuning gitu kan, gigi serinya warna hijau ya Kuina ya. Dong. Giginya jadi pelangi. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Kak? Enggak. Nah, Kalista mau menjelaskan ya Kak, ada sedikit yang mau dijelaskan ya Kalista. Ya, ini sih rangkuman dari yang teman-teman amati juga. Jadi kalau di pewarna alami, ketika dikasih yang larutan deterjen itu basah ya teman-teman sifatnya, maka dia akan berubah warna menjadi lebih pekat. Nah, sementara ketika dicampurkan dengan cuka yang bersifat asam, itu dia warnanya semakin memudar biasanya. Nanti ditunggu aja nggak apa-apa, nggak usah dibuang dulu, tapi ditunggu dulu. Apakah lebih terlihat? Banyak semut di luar. Nggak bisa berubah karena nih. Jadi kita bisa ngecek nih teman-teman pewarna alaminya ini apa? Dengan indikator sebagai jadi buah naga, kemudian kunyit, daun pandan itu ternyata merupakan indikator alami dari asam basa. Jadi makanan atau minuman yang mengandung zat pewarna alami jika diuji pakai larutan asam atau basa, maka dia akan terjadi perubahan warna. Nggak hanya 3 ini, kalau teman-teman tadi nggak nemu ketiga ini, bisa teman-teman coba, teman-teman bisa selidiki. Wah, kalau misalnya bayam misalnya, teman-teman bisa ambil bayam kemudian di blender kemudian dibuat larutannya. Teman-teman coba pakai cuka sama deterjen kok ada perubahan, berarti si bayam ini bisa teman-teman jadikan indikator alami asam dan basa, teman-teman, indikator alami. Ya, Kayla? Emang kalau yang pakai air buatan bisa diminum nggak? Ya, tetap. Kalau buatan bisa diminum atau tidak? Kalau yang pakai pewarna buatan bisa teman-teman, tapi seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Ratna dan juga yang diceritakan oleh Kak Angel, nah itu dia bisa diminum karena memang sudah yang sesuai dengan BPOM-nya, jadi takarannya sudah disesuaikan, tapi akan lebih baik jika teman-teman meminum yang alami, ya. Karena kalau yang buatan itu dia campurannya udah banyak, teman-teman bisa cek di bagian komposisinya. Di bagian komposisinya ini ada pewarna sintetik, pengatur keasaman, ada perisa sintetik, penstabil nabati. Jadi macam-macam nih Kayla. Sementara kalau misalnya kita bikin jus buah naga, dia kan nggak ada yang lain-lainnya tuh, nggak ada formulasi yang lain-lainnya, nggak ada formula lainnya. Jadi boleh diminum, tapi kurang menyehatkan, lebih menyehatkan yang alami, gitu Kayla. Boleh diminum, tapi jangan sering-sering juga ya. Iya benar, karena memang yang sehat yang alami ya Kak Tirta ya. Selain tidak bagus untuk kesehatan tubuh, juga tidak bagus untuk kantong mama papanya ya. Betul, mama-mama langsung pada. Oke, ini tadi ya mungkin pewarna alami yang bisa dijadikan indikator asam basa, teman-teman bisa cari sendiri. Misalnya, pokoknya yang bisa dijadikan indikator asam basa itu adalah tanaman yang dia akan berubah ketika dicampur dengan larutan asam atau cuka ataupun larutan basa si deterjen gitu. Mau coba pakai bayam, kalau bayam bisa nggak ya kira-kira? Cobain aja dia bisa nggak berubah warnanya ketika dicampur. Itu nanti bisa jadi indikator asam basa. Gitu Kak Tirta. Oke, terima kasih. Wah, nih teman-teman, ini pelajarannya sarjana nih teman-teman ya. Pelajarannya kakak-kakak yang udah kuliah nih. Tapi teman-teman sudah coba sendiri di rumah, keren banget loh anak zaman sekarang ya. Teman-teman itu keren sekali. Nanti kalau ada teman-teman kelas teman tetangga main gitu kan, boleh ajakin. Yuk kita bedain yuk. Pewarna buatan dan alami. Ini merupakan indikator asam basa. Udah belajar asam basa umur segini ya. Keren sekali teman-teman ya. Terima kasih Kak Angel, Kak Ratna, Kak Lisna untuk materinya hari ini. Jadi teman-teman kembali diingatkan ya soal jajanan yang sehat seperti apa, soal menjadi peneliti cilik hari ini ya. Boleh
kita mau akhiri kelas hari ini, kita mau foto bersama dulu nih teman-teman nih. Silakan dinyalakan kameranya. Oh, ada juga mau foto ya? Oke deh, Ade. Ya, silakan. Oh, Doli sama Ben, kirain ada di mana gitu. Ya, baik. Ini gimana caranya ya? Hah? Cara fotonya? Cara fotonya Kalisna bisa Kak Tirta. Oh, bisa. Bisa. Miss, punten. Ya, gimana? Nah, ini jadi maksudnya ini kesimpulannya ini kan yang alami berubah warna ya, kalau yang buatan itu tidak berubah warna. Jadi artinya di dalam tubuh juga maksudnya gimana kalau dihubungkan gitu loh bahayanya. Oh, oke. Karena boleh silakan Kalisna, boleh. Jadi yang kita lakukan ini adalah praktikum uji untuk mengetahui pewarna alami dan pewarna buatan. Kemudian pewarna alami dan pewarna buatan kan kita tahu tuh bahwa seperti yang dijelaskan oleh Kak Ratna tadi, yang lebih baik adalah pewarna alami nih Kak. Jadi tadi yang pewarna buatan kenapa kok bisa sampai ke tubuh bisa bikin nggak sehat, karena kan nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya bisa sampai yang tadi penyakit seperti kanker, kemudian tadi yang disebutkan oleh Kak Ratna. Jadi kalau dari eksperimennya, memang anak-anak cukup untuk mengetahui bahwa ternyata pewarna uji makanan atau minuman yang mereka konsumsi gitu mah. Jadi ketika ini ternyata nih teman-teman jadi tahu nih, ini ternyata setelah diuji begini nih ternyata nggak berubah warna, berarti dia ada pewarna buatannya. Nah, pewarna buatannya itu bagus atau tidak ya gitu. Itu tadi masuk ke bagian teorinya tadi. Teorinya Kak Ratna tadi gitu. Mungkin Kak Ratna mau nambah atau Kak Angel? Boleh. Jadi untuk anak-anak mah ini tadi diawali dengan cerita, terus disambung dengan apa sih pewarna alam itu kita bisa dapat dari mana? Pewarna buatan itu seperti apa? Terus jadi tadi juga di slide-nya Kak Ratna, buat anak-anak yang sensitif sekali dengan pewarna buatan, efek yang langsung terasa adalah tadi gatal-gatal tenggorokannya. Terus batuk, itu bisa menjadi efek dari pewarna buatannya. Gitu. Selama pewarna buatan yang beredar, yang sudah ada izin edar Badan POM-nya, selama digunakan dengan batasan yang aman kok buat tubuh anak. Gitu. Untuk cobanya mereka hanya membedakan mana pewarna alami dengan mana pewarna buatan. Itu aja sih Mama Bima. Oke. Jadi hanya sebatas ini ya, membedakan ini aja ya, pewarna buatan alami. Oke. Iya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti untuk efek kesehatannya tergantung sensitivitas anak. Karena kan pewarna buatannya ada yang buatan yang mereknya kupu-kupu, sama ada pewarna buatan yang nakal tuh orang-orang pakai tekstil. Nah, itu yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi sama anak-anak. Gitu. Gimana Kak Ratna, ada tambahan kah? Sudah dijelaskan semua sih Kak tadi ya. Jadi kesimpulannya udah di Kak Lisna semua tadi. Iya, gitu aja sih Mama Bima yang anak-anak cukup tahu mana pewarna alami, pewarna buatan, efeknya ke tubuh juga tadi sudah dijelaskan. Itu saja. Baik, kita mau foto bersama, boleh ya teman-teman ya? Ayo Bim, foto dulu. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nyobain nanti cobain di rumah ya. Bye-bye.